Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun ini itu satu fasal. Al-mu'rabatu adapun adapun mu'rab. Adapun beberapa mu'rab. Al-mu'rabatu adapun beberapa mu'rab. Qismani itu ada dua. Jadi macam-macam mu'rab itu ada dua. Al-mu'rabatu adapun macam-macam mu'rab. Qismani itu ada dua. Qismun yaitu satu bagian, bukan sebagian, tapi satu bagian. Kalau ba'dun, sebagian. Kalau qismun, satu bagian. Kan qismani. Qismani dua bagian. Jadi macamnya mu'rab berarti dua bagian. Qismun yaitu jadi badal, yaitu satu bagian. Yu'robu jadi sifat. Yang di-i'rab apa? Qismun. Cara mana gitu. Jadi kalau qismun seperti ini maka taruh sini. Jadi tidak ditulis semua. Maka lengkap makna. Al-mu'rabatu adapun beberapa mu'rab. Jamak. Qismani itu ada dua. Qismun yaitu jadi badal. Qismun yaitu satu bagian. Yu'rabu yang di-i'rab apa qismun? Bil harokati dengan beberapa harokat. Ada mu'rab yang dengan harokat. Wa qismun dan satu bagian lagi. Tadi kan satu bagian ini di-i'rab dengan harokat. Wa qismun dan satu bagian lagi yu'rabu yang di-i'rab apa qismun? Yu'rabu yang di-i'rab apa qismun? Di-i'rab bil hurufi dengan beberapa huruf. Hurufun itu jamak. Bil hurufi dengan beberapa huruf. Nah, sekarang ditafsil. Fa-nya fa tafsil. Fa'lid tafsil. Al-fa'ulid tafsil. Apa fa tafsil? Memerinci dari yang dua bagian di atas ini. Nah, yang diperinci pertama harokat. Dijelaskan bahwa di dalam bab ini menjelaskan mu'rab itu ada dua. Ada yang mu'rab dengan harokat. Maksudnya rofa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah itu namanya harokat. Wa qismun dan satu bagian lagi yu'rabu. Ada lafal mu'rab, yu'rabu yang di-i'rab apa qismun? Yu'rabu yang di-i'rab apa qismun? Bil hurufi dengan menggunakan huruf. Ada yang mu'rab dengan harokat. Ada kalimat itu mu'rab dengan huruf. Nah, maka kemudian diperinci. Apa saja yang i'rab dengan harokat itu? Maka al-fa'u litafsil. Fa-nya adalah fa tafsil. Memerinci dari apa saja yang i'rab dengan, yang mu'rab dengan harokat. Paham ya?
Apa saja yang mu'rab dengan harokat? Falladzi maka adapun atau utawi jadi mubtada. Falladzi maka adapun yang di i'rab apa allazi? Falladzi maka adapun yang yu'rabu yang di i'rab apa allazi? Maksudnya alladzi yang bil harokati dengan beberapa harokat, kalawan piro-piro harokat. Maka adapun yang di i'rab apa allazi? Di i'rab bil harokati dengan beberapa harokat. Khobarnya dari mubtada ini arba'atu anwa'in, itu ada 4 beberapa macam. Jimim jamak, isyarah daripada jamak. Berarti anwa'in lafalnya lafal jamak. Saya ulangi lagi. Falladzi maka falladzi yu'rabu maka adapun yang di i'rab apa allazi? Di i'rab bil harokati dengan menggunakan beberapa huruf. Bil harokati dengan menggunakan beberapa harokat. Arba'atu anwa'in itu ada 4 beberapa macam. Artinya isim atau kalimat baik itu fi'il. Nanti kan ada fi'il, ada fi'il mabni, ada fi'il mu'rab gitu kan. Ada isim mabni, ada isim mu'rab. Ada fi'il mabni, ada fi'il mu'rab. Adapun kalimat baik itu isim atau fi'il, yu'rabu yang di-i'rab apa allazi bil harokati dengan menggunakan harokat. Arba'atu anwa'in itu 4, ada 4 beberapa macam. Artinya yang mu'rab menggunakan harokat itu ada 4. Ya kan? Huruf tidak masuk karena kalimat huruf itu semua huruf hukumnya mabni. Ya. Dari kalimat yang 3, yang mu'rab hanya 2, isim dan fi'il. Itu yang mu'rab. Adapun huruf, semua huruf hukumnya mabni. Maka tidak masuk ke sini. Karena yang dibahas adalah tentang mu'rab. Ya, tentang mu'rab. Apa saja mu'rab yang dengan harokat itu? Yang 4. 1, jadi badal ini. Mana modal minhunya? Arba'atu. Arba'atu rofa. Maka al-ismu juga harus dibaca rofa. Karena badal daripada mubdal minhu arba'atun. Al-ismu 1 isim, sifatnya isim al-mufraduh. Karena jadi sifat maka juga harus dibaca rofa. Yang disifati rofa, maka sifatnya juga harus rofa. Jadi bukan al-ismul mufradi, karena ini bukan mudhaf dan mudhaf ilaih. Apa? Sudah tentu bukan mudhaf karena ada al. Sebab syaratnya mudhaf tanpa al, tanpa tanwin. Nah, kalau ini bukan mudhaf maka berarti menjadi sifat. Menjadi sifat. Bila ma'rifat sama ma'rifat, maka ma'rifat yang kedua menjadi sifat daripada ma'rifat yang pertama. Iya. Ya. Tapi apabila ada lafal tanpa al, tanpa al, tanpa al, tanpa al, kemungkinan bisa 2. Bisa menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih, bisa menjadi sifat dan mausuf yang sama-sama nakiroh. Bila sama-sama tanpa al. Bisa menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih, bisa susunannya sifat dan mausuf. Tapi kalau makrifat dengan al, maka semuanya adalah ini makrifat yang kedua menjadi sifat daripada makrifat yang pertama. Seperti itu.
Al ismul mufradu nomor satu isim yang mufrad. Karena isim banyak kan? Ada isim tasnya, gitu kan? Ada isim mufrad. Ada jamak mudzakkar salim. Ada jamak muannas. Ada asmaul khamsah. Isim yang bagaimana yang rafa dengan harokat, yang mu'rab dengan harokat, al ismu yaitu isim, sifatnya isim, al mufradu yang mufrad. Berarti yang mu'rab dengan harokat adalah isim mufrad. Itu isim yang mufrad, bukan isim yang tasnya, bukan isim yang jamak. Iya, bukan isim yang asmaul khamsah, tapi isim yang mufrad. Rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah, gitu kan? Jadi yang mu'rab dengan harokat ada 4. Nomor 1 isim mufrad. Yang kedua wajib atop. Nah, wawunya waw apa? Atop. Atop pada mana? Ismu. Atop pada ismu. Karena ismu rofa, maka jam'unya juga harus rofa. Wajam taksiri dan nomor 2 yang mu'rab dengan harokat adalah jamak taksir. Gitu kan? Bagaimana jamak taksir i'rabnya? Rafa, dhamma, nasab, fathah, jar. Itu semuanya harokat apa huruf? Harokat. Nah, baru kalau di sini bila terdapat yang kedua ma'rifat, yang pertama tidak ma'rifat, tanpa al tanpa tanwin, maka kemungkinan menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih. Makanya di sini mudhaf, di sini mudhaf ilaih hukumnya jar. Maka harus dibaca jar, tidak boleh dibaca seperti ini, al ismul mufradu wajib mutaksiru, tidak boleh rofa. Karena at-taksiri posisinya menjadi mudhaf ilaih. Apa cirinya mudhaf ilaih ini? Ini karena berada setelahnya mudhaf. Apa cirinya mudhafnya? Tanpa al, tanpa tanwin. Kalau di sini ada al.